Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Evin dengan NIM 1052300117. Di sini saya akan membahas mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak asasi manusia merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Menurut Ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 1998 yang berbunyi, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapapun. Selanjutnya, mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia. Pada awal abad ke-12, Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Carta atau Piagam Agung. Magna Carta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari filsafat bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan filsafat Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakannya dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, karakteristik HAM. Yang pertama, universalitas, yaitu HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua orang di seluruh dunia tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, etnis, atau status sosial. Yang kedua, tak terbagi. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Hak-hak ini saling terkait dan bergantung satu sama lain. Yang ketiga, kesetaraan. Hak-hak harus diperlakukan secara setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana ada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan, maka diperlakukan secara berbeda. Yang keempat, sifat hakiki. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap hak memiliki sifat hakiki yang berarti hak ini bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Yang kelima, kodrati. HAM adalah anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. HAM bersifat kodrati karena dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Selanjutnya mengenai perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Perjuangan hak asasi manusia di Indonesia telah berlangsung sejak era kolonial. Pada masa Orde Lama, hak asasi manusia tidak diakui secara penuh
dan orang Indonesia diperlakukan sebagai budak serta diasingkan dari kehidupan politik. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengakui hak asasi manusia adalah konstitusinya dan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1950. Pada era pemerintahan Soekarno, hak asasi manusia dianggap sebagai bagian dari ideologi nasionalisme dan sosialisme Indonesia. Namun, pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, hak asasi manusia diabaikan dan seringkali dilanggar oleh pemerintah dan aparat keamanan. Pada awal 1990-an, muncul gerakan reformasi yang menuntut pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini memicu perubahan di Indonesia dan pada tahun 1998, Soeharto lengser dari kekuasaan. Sejak reformasi, Indonesia telah melakukan banyak kemajuan dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk pembentukan Komnas Hak Asasi Manusia pada tahun 1993 dan ratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang terkait dengan HAM. Meskipun demikian, masih banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, seperti kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan kurangnya kebebasan sipil dan politik di beberapa daerah. Ruang lingkup hak asasi manusia dalam tataran internasional yaitu yang pertama, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Piagam PBB, secara umum disebutkan tentang hak-hak dan kemerdekaan setiap manusia. Yang kedua, Pernyataan Hak Asasi Manusia Sedunia melalui Universal Declaration of Human Rights atau UDHR yang disepakati oleh 48 negara di Paris pada 10 Desember 1948 setelah Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, ketentuan hak asasi manusia internasional lainnya yang terdapat dalam berbagai konvensi internasional. Selanjutnya, yang keempat, ketentuan hak asasi manusia yang bersifat regional yang berlaku untuk wilayah Amerika, Eropa, dan Afrika. Selain ruang lingkup hak asasi manusia dalam tataran internasional tersebut, di Indonesia khususnya ruang lingkup dan substansi HAM dapat dilihat antara lain: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pengaturan hak asasi manusia dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang keempat, Undang-Undang tentang ratifikasi beberapa konvensi internasional, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Yang ketiga, pengaturan HAM dan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kedua, Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM yang berisi langkah-langkah nyata dalam pemajuan HAM baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hak asasi manusia menurut konsep PBB. Hak asasi manusia menurut konsep PBB berisi 30 pasal yang meliputi hak-hak dasar manusia. Berikut hak asasi manusia yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM PBB. Pertama, kebebasan dan kesetaraan, hak untuk hidup dan kebebasan tanpa diskriminasi.
Kedua, hak untuk hidup, yaitu hak untuk hidup dan keamanan. Yang ketiga, hak untuk bebas dari perbudakan, yaitu hak untuk bebas dari perbudakan dan penyiksaan. Yang ketiga, hak untuk berpendapat dan berekspresi, yaitu hak untuk berpendapat dan berekspresi tanpa gangguan. Yang kelima, hak untuk pendidikan, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang keenam, hak untuk jaminan kesehatan. Yang ketujuh, hak untuk istirahat. Kedelapan, hak untuk pekerjaan. 9, hak untuk jaminan sosial. Dan yang kesepuluh, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.